Selamat pagi. Balik lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah ya baik. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Sebelumnya Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Santi, Novi, Jadi, Bu, Tias, Ragda, Emi, hadir, Bu. Sukma. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan materi pada minggu lalu. Sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai teks biografi. Ada yang masih ingat apa itu teks biografi? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Emi. Ya, teks biografi itu merupakan sebuah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang, Bu. Oke, baik, benar ya. Teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tokoh dalam kehidupannya. Nah, teks ini itu ditulis oleh orang lain. Teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Sedangkan kalau teks yang menceritakan kisah hidup tokoh tapi ditulis oleh tokoh itu dinamakan teks autobiografi. Sampai sini paham perbedaan antara teks biografi dan teks autobiografi? Paham, Bu? Paham ya? Bu. Kemarin kita juga sudah membahas mengenai ciri-ciri dari teks biografi. Ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari teks biografi? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Novi. Nah, ciri-ciri dari teks biografi itu yang pertama berdasarkan fakta, Ya, kemudian yang kedua bentuknya narasi, ya. dan yang ketiga menceritakan peristiwa penting. Oke. Berisi fakta. Jadi teks biografi itu menceritakan sebuah fakta-fakta. Sebuah fakta yang sudah ada data-datanya, tidak hayal. Seperti contohnya, Presiden Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Itu kan merupakan fakta ya, tidak hayal. Kemudian yang kedua yaitu berbentuk narasi. Apa itu narasi? Narasi itu berbentuk cerita atau suatu peristiwa atau kejadian berurutan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang kedua dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dapat diteladani oleh pembacanya. Nah, kemarin kita juga sudah praktek mengenai cara menemukan keistimewaan dari para tokoh, dari tokoh-tokoh dari teks biografi dan juga keteladanannya. Bagaimana cara mencarinya? Kalian sudah paham ya? Mencarinya sudah baik ya. Kemarin sudah presentasi mengenai keistimewaan dan juga keteladanan tokoh. Ya, sudah, Bu. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas struktur dan juga kaidah dari teks biografi. Struktur dan kaidah pembahasannya. Ada yang sudah belajar mengenai struktur dari teks biografi? Apa saja? Bisa disebutkan? Saya, Bu. Oke. Menurut saya struktur dari teks biografi itu ada 3, Bu. Ya. Ada bagian. Yang pertama ada orientasi, dan yang kedua ada peristiwa penting, dan yang terakhir adalah orientasi. Benar sekali ya. Benar sekali ya Mbak Erni. Ya, Bu. Yang pertama yaitu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi berisikan tahap pengenalan sebuah tokoh yang akan diceritakan. Jadi orientasi itu
seperti ini, misal Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1979. Nah, itu merupakan orientasi. Jadi tahap awal. Apa gunanya orientasi ini? Gunanya orientasi itu agar memudahkan pembaca itu agar tahu, oh ternyata teks biografi ini menceritakan si tokoh A. Oh ternyata teks biografi ini menceritakan si tokoh B. Seperti itu ya. Paham ya? Ya, Bu. Selanjutnya peristiwa penting. Nah, di dalam peristiwa penting ini menceritakan inti dari sebuah pengalaman hidup dari sebuah tokoh, dari tokoh tersebut. Nah, di sini kita juga akan menemukan keistimewaan dan juga keterangan tokoh itu di bagian peristiwa penting ini. Karena peristiwa penting ini akan diceritakan secara kronologis. Misal, Mbak Erni nih lahir tahun berapa Mbak Erni? 2000. Tahun 2000 Ya, benar. Oke. Nah, Mbak Erni lahir tahun 2000. Kemudian nanti misal TK-nya tahun 2005. Ya. Nah, di situ kan berurutan ya. Kemudian SD misal 2008. Berurutan ya dari tahun ke tahun. Tidak misal Mbak Erni tahun 2000, kemudian kok tahun 1999 sudah ada. Tidak mungkin ya itu. Mungkin, Bu. Tidak konkret ya. Ya. Harus seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya reorientasi. Apa itu reorientasi? Nggak tahu, Bu. Berarti kalian belum membaca ya? Iya, Bu. Lupa, Bu. Oke, reorientasi itu adalah penutup, kesimpulan. Apa? Kenapa bisa dijadikan sebagai kesimpulan? Karena nantinya pembaca itu akan tahu loh, kenapa sih tokoh ini dapat saya jadikan sebagai teladan? Loh, kenapa sih tokoh ini kok baik? Itu di situ ada kesimpulan dari tokoh. Ya, Ya. paham sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya lanjutkan. Ada? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutkan ya mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Ada yang sudah baca? Apa saja kaidah kebahasaan dari teks biografi? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu ya? Ya. Oke, saya jelaskan ya. Di sini saya mengambil beberapa kaidah kebahasaan ya. Di sini ada menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalian tahu apa saja kata ganti orang ketiga? Contohnya apa saja? Mungkin kata ganti seperti dia, Ya benar. beliau, gitu. Oh iya betul sekali ya. Beliau, dia, miliknya, nya. Nah itu merupakan kata ganti orang ketiga. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja. Ada yang tahu kata kerja yang dimaksud itu apa? Apa maksudnya? Kata kerja. Kalau kata kerja itu biasanya menggunakan ciri-cirinya menggunakan apa? Kata kerja. Contoh dari kata kerja. Tulis. Awalan me. Nah, tulis sekali me. Berarti kata kerja itu apa? Merupakan suatu yang dikerjakan atau suatu tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Itu namanya kata kerja. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata kerja pasif. Contoh dari kata kerja pasif apa? Ada yang tahu?
tindakan yang dialami oleh tokoh. Kemudian banyak menggunakan kata sifat. Contoh kata sifat apa saja? Contohnya itu Dipimpin. Dipimpin itu termasuk contoh kerja pasif ya. Berarti ada yang bisa? teguh, Oke, teguh. tabah, Teguh pendiriannya. Apalagi tadi? Tabah. Mbak Novi orangnya penyabar. Nah, penyabar itu merupakan kata sifat ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks biografi. Ada yang masih bingung, misalnya bagaimana sih cara menentukan orientasinya? Bagaimana sih cara menentukan peristiwa penting, atau masih bingung terkait apa? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, karena diam itu masih, kalau Mbak Eni diam itu apa? mas, Kenapa? nggak tahu, Kok bisa? bahasa itu, Langsung saja ya. ya, Nah, karena tadi sudah saya jelaskan mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kegiatannya yaitu adalah saya nantinya akan membagikan sebuah lembar kerja. ya, Tiap anak berbeda-beda, tokohnya akan berbeda-beda. Nah, nanti kalian akan saya suruh untuk menganalisis mana sih yang bagian orientasi, mana sih yang bagian peristiwa pentingnya, mana sih bagian reorientasi, dan juga mencari berbagai kaidah kebahasaannya seperti kata sifat, kata ganti orang ketiga, kata kerja, dan juga kata kerja pasif. Mengerti? Paham? Nah, nanti untuk presentasinya saya akan acak. Saya akan mengambil beberapa saja yang akan presentasi. Seperti itu ya. Sekarang akan saya bagikan lembar kerjanya. Tiap siswa satu-satu. Nah, untuk waktu pengerjaannya kalian kira-kira membutuhkan berapa menit untuk mengerjakan itu? 30 menit cukup? Cukup ya, nanti 1 jam pelajaran berikutnya untuk presentasi ya. iya Bu, Dan juga, oh iya, mohon maaf saya lupa. Nah, nanti ketika presentasi, yang siswa yang satu itu kan maju ya, membacakan hasil pengerjaannya. Nah, siswa yang lain itu mengomentari temannya. Paham? Dikomentari, oh itu kata sifatnya salah itu Mbak Novi atau Mbak Eni gitu ya. oh ya, Silakan dikerjakan ya. iya Bu, Gimana? Sudah selesai? belum Bu, Kurang 5 menit lagi ya. ya, Jam pertama akan habis ini. Sekarang kita 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran ya? 2 jam aja Bu, Oh ya, berarti 1 jam pelajaran. Sudah selesai? Kalau sudah, saya akan acak ya untuk presentasinya. Sebelumnya saya apa? Awarkan. Oke, presentasinya akan saya acak ya. Tapi sebelum saya acak, siapa nih yang berani maju ke depan tanpa saya panggil? Nanti saya akan kasih nilai plus pada kalian. Saya punya rekapan datanya siapa yang berani maju Mbak. saya Bu, Oke, silakan Mbak Novi maju.
bangsawan yang taat beragama. Ayahnya bernama Tengku Nantasetia, seorang ule balang. Beliau mendapatkan pendidikan agama dan rumah tangga yang baik dari kedua orang tua dan para guru agama. Semua ini membentuk kepribadian beliau yang memiliki sifat tabah, teguh pendirian, dan tawakal. Seperti umumnya di masa itu, beliau menikah di usia sangat muda dengan Tengku Ibrahim Langa. Mereka dikaruniai seorang anak lelaki. Ketika Perang Aceh meletus tahun 1873, Tengku Ibrahim turut aktif di garis terdepan. Cut Nyak selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat. Semangat juang dan perlawanan Cut Nyak bertambah kuat saat Belanda membakar Masjid Besar Aceh. Dengan semangat menyala, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk terus berjuang. Saat Tengku Ibrahim gugur, di tengah kesedihan, beliau bertekad meneruskan perjuangan. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, tepatnya pada tahun 1880, Nyadin menikah lagi dengan Tengku Umar. Seperti Tengku Ibrahim, Tengku Umar adalah pejuang kemerdekaan yang hebat. Bersama Cut Nyak, perlawanan yang dipimpin Tengku Umar bertambah hebat. Sebagai pemimpin yang cerdik, Tengku Umar pernah mengecoh Belanda dengan pura-pura bekerja sama pada tahun 1893, sebelum kemudian kembali memeranginya dengan membawa laris senjata dan perlengkapan perang lainnya. Namun, dalam pertempuran di Maulaboh tanggal 11 Februari 1899, Tengku Umar gugur. Sejak meninggalnya Tengku Umar, selama 6 tahun Cut Nyak mengatur serangan besar-besaran terhadap beberapa kedudukan Belanda. Seluruh barang berharga yang masih dimilikinya dikorbankan untuk biaya perang dari pemerintah Belanda. Yang termasuk dari orientasi yaitu yang tadi menjelaskan tentang Cut Nyak lahir pada tahun 1848 dan lahir dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Kemudian peristiwa pentingnya dimulai dari Tengku Ibrahim, dimulai dari paragraf berapa saja sampai berapa baca. Peristiwa pentingnya dimulai dari paragraf 2 sampai dengan paragraf 6. Kemudian reorientasinya paragraf terakhir ya, paragraf 7. Untuk kaidah kebahasaannya bisa disebutkan beberapa saja ya. Ya, baik Bu. Kata kerjanya diantaranya mendapatkan, membentuk, memberikan, mengajak, meneruskan. Kemudian kata pasifnya dikaruniai, dipimpin, dikorbankan, dititipkan, dimakamkan. Dan kata sifatnya tabah, teguh, pendirian, tawakal, semangat. Oh ya, yang lupa, yang termasuk kata pasif itu apa ya tadi? Cerdik. Untuk kata gantinya belum? Oh iya, kata ganti. Kata gantinya beliau. Oke, ya. Oke, sudah ya Mbak Novi? Ya. Dan sebelumnya applause dulu buat Mbak Novi yang telah mempresentasikan dengan baik. Oke, sebelumnya saya akan menunjuk orang untuk mengomentari hasil dari paparan presentasi yang diberikan oleh Mbak Novi. Ya, saya akan menunjuk Mbak Erni mungkin. Ya Bu, saya akan komentari dari presentasi dari Mbak Novi. Ya. Untuk bagian reorientasinya itu sudah benar, peristiwa pentingnya juga sudah benar, ya Bu. Orientasi juga sudah benar, tapi ada satu yang menurut saya itu salah pada bagian kaidah kebahasaan yang paling kata kerja pasif, Yang apa?
Ya. Bisa ditutup Mbak Novi, silakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Novi. Oke, yang selanjutnya Mbak Erni, silakan maju. Ya, Bu. Mohon maaf untuk karena waktunya tidak cukup. Mbak Erni cuma ya menentukan struktur dan kaidahnya saja ya. Oh ya, Bu. Nggak usah dibaca teksnya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan mempresentasikan tentang struktur dan kaidah dari kebahasaan teks biografi R.A. Kartini. Dalam teks biografi ini, bagian orientasi itu berada di paragraf pertama dan peristiwa pentingnya ada di paragraf 2 sampai paragraf 13. Reorientasinya ada di paragraf 14 sampai dengan 15. Dan yang kaidah kebahasaannya itu kata sifatnya seperti sedih, jenuh, puas, kagum, gitu. Dan untuk kata kerja pasif, contohnya itu diajari, disibukkan, dan dipingit. Dan yang terakhir selanjutnya kata kerja seperti duduk, keluar, membaca, menghabiskan, dana. Selanjutnya kata ganti ya Bu. Iya, kata gantinya Bu. Contohnya apa ya, seperti iya, dia, nya seperti awalnya, gitu. Yang miliknya gitu ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Erni. Ya. Untuk komentar, saya minta bantuannya Mbak Novi mengomentari presentasi dari Mbak Erni. Silakan. Baik, dari presentasi BNI, struktur teks biografinya sudah benar mengenai orientasi, peristiwa penting, dan reorientasinya. Tetapi dalam kaidah kebahasaan masih ada yang kurang tepat, ya, yaitu kata di bangku. Tadi disebutkan itu kata kerja. Harusnya di bangku itu kata pasif. Oke. Bisa diterima Mbak Erni? Oh, bisa. Terima kasih Mbak Lucy. Ya, sama-sama. Bisa ditutup. Ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Kalian telah mempresentasikan hasil pengerjaan kalian dengan baik. Sekarang saya akan mengevaluasi sedikit terkait presentasi yang sudah kalian laksanakan. Jadi kalau mengenai struktur kalian sudah paham semua ya. Bagian orientasi itu juga bagaimana, peristiwa penting itu bagaimana, orientasi juga bagaimana. Tapi kebanyakan dari kalian yang masih salah itu di kaidah kebahasaannya terkait kata kerja pasif ya, tadi yang masih salah. Ya, Bu. Ingat-ingat ya, kata kerja pasif itu menggunakan kata depan di. Oke? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk presentasinya sudah bagus, sudah berani, tadi sudah dari yang maju, nggak usah dipanggil, sudah bagus, sudah baik. Tingkatkan lagi ya. Ya, Bu. Karena jamnya sudah selesai, kiranya itu saja untuk pembelajaran pertemuan kali ini. Oh ya, untuk tugasnya kalian nanti mencari teks biografi di internet, kemudian dilanjutkan dengan itu ya tadi, sama seperti tadi, yaitu menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Oke? Sebelum saya akhiri, kita menutup pembelajaran ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.